Halo teman-teman sekalian, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Radita Dianda Syokina dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di kesempatan yang berharga kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dengan teman-teman mengenai kekerasan seksual. Menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang menyasar pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa adanya persetujuan dan memiliki unsur ancaman atau paksaan. Nah teman-teman, pelaku kekerasan seksual sendiri tidak terbatas gender dan status. Jadi siapapun bisa jadi pelaku kekerasan seksual, termasuk teman, saudara, kerabat, atau bahkan keluarga kita sendiri. Nah, bentuk dari kekerasan seksual sendiri ada banyak sekali. Tapi sebelumnya kalau teman-teman masih ada yang berpikiran kalau kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang sama, artinya masih kurang tepat. Karena ternyata kekerasan seksual memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada pelecehan seksual. Nah, ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang telah dirangkum oleh Komnas Perempuan. Di antaranya ada pemerkosaan, prostitusi, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kehamilan, pemaksaan pernikahan termasuk pemaksaan perceraian, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, yang telah disebutkan sebelumnya kan adalah bentuk kekerasan seksual yang umumnya menjadikan perempuan sebagai korban. Dan ada pula kekerasan seksual yang korbannya tidak terbatas gender atau siapapun bisa menjadi korban. Misalnya, melakukan masturbasi di tempat publik, melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau saudara sekandung atau biasa kita sebut dengan incest, melihat pasangan yang tengah melakukan kegiatan seksual tanpa persetujuan yang bersangkutan, dan masih banyak lagi. Nah, selain bentuknya yang beragam, dampak dari kekerasan seksual juga banyak bentuknya, baik dampak fisik maupun dampak psikis. Dampak fisik yang dapat kita lihat seperti kehamilan tak terencana. Selain itu, korban yang mengalami kehamilan tak terencana juga biasanya dipaksa untuk melakukan aborsi, di mana aborsi sendiri dinilai ilegal karena dapat membahayakan nyawa. Yang kedua, gangguan pada alat vital. Dan yang ketiga, penyakit menular seksual atau yang akrab di telinga kita sebagai HIV dan AIDS. Ada pula dampak psikis yang diakibatkan oleh perasaan trauma, merasa bersalah, sudah tidak berharga lagi, dan lain sebagainya. Dari perasaan-perasaan tersebut akan muncul gangguan mental berupa depresi, gangguan kecemasan, memiliki kepercayaan yang kurang untuk membangun relasi dengan orang, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan lain sebagainya. Dari banyaknya gangguan mental itu, perlahan-lahan maka akan mendorong korban untuk berpikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Lantas apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari kekerasan seksual? Salah satunya adalah dengan selalu bersikap waspada, terutama ketika kita sedang berada di ruang publik yang ramai atau di dalam kendaraan umum. Apabila kita atau teman kita atau siapapun yang kita kenal telah mengalami kekerasan seksual, maka jangan takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang lebih berwajib. Seperti yang tertera dalam poster ini, apabila kita mengalami kekerasan seksual, jangan lupa untuk bicara dan lawan, karena kekerasan seksual bukan sesuatu yang bisa kita normalisasi. Adili pelaku dan lindungi korban. Mari jadikan tempat tinggal kita sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.